Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Leonila Rizka Herwi Ayunani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Mula Warman. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan best practice. Kegiatan best practice saya laksanakan di kelas 11 IPS 2 di SMA Mardiwaluya Cibinong. Kegiatan best practice saya dilakukan dengan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Berikut beberapa rangkaian kegiatan best practice beserta testimoni dari kepala sekolah, guru sejawat, orang tua murid, dan siswa. Saat ini saya sedang melakukan kegiatan best practice. Kegiatan best practice saya dilakukan di kelas 11 IPS 2 di SMA Mardiwaluya Cibinong. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Katarina Nurwidyastudi, Kepala SMA Mardiwaluya Cibinong, Jawa Barat. Saya adalah kepala sekolah dari Ibu Leonila Rizka Herwi Ayunani, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 gelombang 2. Di akhir kegiatan PPG ini, Ibu Leonila Rizka Herwi Ayunani sedang melakukan praktek mengajar di kelas 11 IPS 2 dengan metode pembelajaran yang dilakukan adalah PJBL. Saya selaku kepala sekolah merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Leonila Rizka Herwi Ayunani karena sudah menyelesaikan segala kegiatannya, dan di akhir kegiatan ini beliau melakukan praktek mengajar dengan sangat luar biasa. Semua yang dilakukan didapat dari kegiatan PBL yang diimplementasikan di dalam pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran proyek dengan membuat poster berkaitan dengan perpajakan yang langsung dipraktekkan kepada siswa kelas 11 IPS 2 SMA Mardiwaluya Cibinong. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Leonila Rizka Herwi Ayunani sudah sesuai dengan langkah-langkah PJBL dan dilaksanakan oleh guru-guru pada umumnya. Pada kesempatan ini, saya memberikan apresiasi kepada Ibu Ayu bahwa segala apa yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi kegiatan kepada muridnya, saya anggap sudah memenuhi syarat dan baik. Kemudian saya juga melihat interaksi antara guru dan siswa yang sangat baik sekali. Jadi problem apa yang dialami oleh siswa sudah bisa langsung ditangani dan terselesaikan, terutama berkaitan dengan masalah pembelajaran yang berkaitan juga dengan perpajakan. Peserta didik juga merasa senang dengan metode pembelajaran PJBL yang dilakukan oleh Ibu Ayu. Ibu Ayu, selamat melanjutkan tugas-tugasnya. Teruslah menjadi guru yang bisa didukung dan ditiru. Mudah-mudahan pengalaman dalam PPL ini bisa menjadikan budaya untuk menjadi guru profesional. Terima kasih dan salam sehat selalu. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Catherine Fani Ambaria, teman sejawat dari Leonila Rizka Herwi Ayunani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 gelombang 2. Menurut saya, penerapan model PJBL dengan proyek membuat poster yang berkaitan dengan perpajakan itu sangat menginspirasi bagi saya. Dalam kegiatan pembelajaran ini,
khususnya pembelajaran inovatif yang berbasis TPACK yang mampu mengembangkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Serta peserta didik dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Tetap semangat Bu Ayu, semoga sukses. Terima kasih, salam sejahtera. Semangat! Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan saya Viva Ali Kristiantari, perwakilan dari orang tua kelas 11 IPS 2 SMA Mardi Waluyo Cibinong dengan wali kelas Ibu Leoni Lariska. Pada kesempatan ini pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu yang sudah dengan sabar membimbing anak-anak kelas 11 IPS 2 dengan banyak inovasi yang kreatif, juga bahan-bahan pelajaran yang memudahkan anak-anak untuk bisa belajar dengan baik, terutama untuk anak saya sehingga tertarik dalam belajar ekonomi, juga dengan bahan-bahan yang inovatif dari Ibu Ayu, juga dengan tampilan-tampilan yang menarik serta media yang sangat interaktif buat anak-anak, serta pembuatan proyek poster yang dengan pembelajaran yang mengasah kemampuan untuk anak bisa berpikir kritis, kreatif, percaya diri, serta bisa bekerja sama dengan teman-teman dalam kelompoknya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu untuk inovasi pembelajaran yang diberikan serta dapat membuat anak-anak gembira dalam belajar untuk pelajaran ekonomi. Semoga mendapatkan inovasi kedepannya yang baru lagi, yang lainnya untuk menarik anak-anak tambah semangat belajar. Terima kasih Ibu Ayu. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan saya Maria Angelina Octavia, murid kelas 11 IPS 2 dari SMA Mardi Waluyo Cibinong. Saya sangat senang mengikuti pembelajaran ekonomi tentang materi perpajakan karena saya dapat mengerti apa itu pajak, jenis-jenis pajak, contoh pajak, bahkan saya dapat mengetahui bagaimana cara membayar pajak. Saya juga dapat membuat poster walaupun ini cukup menantang, tapi menurut saya karena ide dan kerjasama antar kelompok yang baik menghasilkan poster yang baik. Saya sangat termotivasi mengikuti pembelajaran ekonomi. Terima kasih. Semangat Bayu. Halo, salam sejahtera. Selamat pagi untuk kalian semua. Di sini saya Jenny Grace 11 IPS 2 dari SMA Mardi Waluyo Cibinong ingin memberikan refleksi terhadap pembelajaran Bu Ayu oleh perpajakan. Saya merasa senang karena materi pembelajaran yang inovatif dan kreatif bisa mendorong ide saya dan mendekatkan saya dengan yang lain untuk bekerja sama satu sama lain. Itu juga mendekatkan saya dengan teman sekelas saya karena pembelajaran yang seru. Saya jadi merasakan euforia baru dan dimana saya bisa mengerti materi perpajakan lebih lagi daripada materi dengan pembelajaran yang monoton. Karena materi perpajakan, saya juga jadi lebih tahu untuk mempelajari perpajakan kalau pajak adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang wajib dalam kehidupan manusia, di mana kita harus membayar pajak demi keberlangsungan hidup. Saya berterima kasih karena Bu Ayu mau bersedia mengajar saya pada pembelajaran materi ekonomi pajak. Sukses selalu Bu Ayu, berkah dalam AI. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya, semuanya baik, sehat ya. Kita berjumpa lagi ya untuk mata pelajaran ekonomi. Untuk hari ini kita akan belajar lagi. Sebelumnya kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan yang memimpin berdoa. Bagas, boleh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, karena sudah berdoa, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang tidak masuk hari ini. Andika, Angel, Bien. Jadi ada 26 anak ya. Kalian masih ingat pembelajaran kita yang kemarin membahas tentang apa?
Pajak ya. Apa yang kita bahas kemarin? Pengertian pajak ya, Wel, benar. Hari ini kita juga akan belajar masih berhubungan dengan pajak. Cara pemungutan pajak itu seperti apa? Sebelumnya Ibu akan memutarkan video motivasi. Judulnya ya, pemungutan pajak. Kita lihat dulu. Ibu izin lepas masker ya.係得緊出面，只要你快啲。 Oke, tadi setelah melihat ini, apa yang kalian lihat di video tadi? Menolong? Apa Bian? Menolong orang. Oke, lanjut ya. Kita ke tujuan pembelajaran kita yang pertama, nanti kita akan mengamati video ya berkaitan dengan pajak karena kita masih mempelajari pajak ya. Sudah siap? Siap ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita langsung. Ibu setelkan video lagi. Bukan hanya kita, tapi juga orang lain. Oke, tadi video tentang pembayaran pajak ya. Lanjut. Pengira, info lebih lanjut si sipp.bapeda.bandung.go.id. Oke, tadi ada 2 video yang berkaitan dengan pajak ya. Yang pertama tadi berkaitan dengan apa? Coba ada yang mau memaparkan nomor 1? Maria? Betul ya. Karena pajak itu sifatnya apa, Nak? Wajib ya. Jadi ngurus kembali. Terus kalau video yang kedua tadi apa? Apa, Yoel? Cara membayar pajak. Kenapa cara membayar pajaknya, Yoel? Oke ya. Jadi sekarang dipermudah untuk pembayaran pajak. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi tentang video tadi? Apa sesat? Oh bisa ya. Jadi bisa nggak sih Bu kalau kita bayar langsung ke tempat kantornya? Bisa. Bisa dibuka buku paketnya atau media pembelajaran tadi Ibu yang Ibu udah bagi ya, bahan ajar tadi ya. Oke, kita akan belajar sedikit ya, ini berkaitan dengan asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak itu dibagi menjadi berapa? 3 ya. Menjadi 3. Di sini yang pertama adalah asas domisili. Artinya asas domisili, ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan. Ya, Yoel. Ya, yang berdomisili di wilayahnya. Oke, ini kelompok PPH ya. Angel kelompok PBB. Yang terakhir adalah kelompok PPNBM, kelompok pajak barang mewah ya. Kalau sudah, Ibu akan membagikan masing-masing LKPD ya. Jadi beribet dulu ya. LKPD yang akan kalian kerjakan bersama dengan kelompok. Oke, kita buka LKPD sebentar ya, Nak. Biar kalian tahu. Nah, nanti di LKPD ini Ibu sudah cantumkan ya. Silakan kalian menuliskan nama kelompok kalian ya. Terus di sini juga ada berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya. Terus ada karena kita hari ini itu membuat poster ya. Ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan ya. Di sini yang pertama nanti siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan sudah ya. Semuanya sudah dibawa ya. Tidak ada yang tertinggalan ya. Ada pulpen, pensil, spidol, pensil warna. Nanti silakan pembagian tugasnya. Masing-masing kelompok harus aktif dalam
membuat poster dan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Terus untuk tema poster itu kelompok 1, kelompok 2 kemarin sudah ya. Temanya apa? Kita berkaitan dengan cara pajak ya. Kelompok 3, 4, 5 jenis-jenis pajak, cara pemungutan pajak ya. Silakan nanti kalian bekerja sama dengan kelompok, mempersiapkan semuanya. Ibu akan tuliskan nanti waktunya pengerjaan poster ini selama 30 menit. Sudah berapa persen? Masih banyak ya? Sedikit ya. Ya, siap semua ya? Ya. Silakan kelompok PPH mempresentasikan hasil dari poster yang dibuat kelompok ya. Pagi. Oke. Tunggu dulu, jangan geser dulu. Oke. Sip. Tetap digituin ya, biar kelihatan. Oke, kita beraplaus. Ada yang mau menanggapi? Oke, Reba, boleh. Jadi lebih ke sadar diri ya. Sebagai wajib pajak kita harus sadar diri bayar pajak sendiri. Nah, ini adalah poster ya untuk mengingatkan kita bahwa kita harus wajib membayar pajak ya. Ada asas pembayarannya. Sadar diri ya. Kita beri aplaus. Oke, silakan. Terima kasih. Satu lagi. Yuk, kelompok Gisel. Apa itu tadi? Oke, susah ya. Yuk. Yang keras ya. Teman-teman, kelompok BPHTB ingin menjelaskan tentang wajib pajak. Perkenalan kelompok ada Bunda Noko, ada Bunda Sela, ada Sani Maria, ada Natalia, dan ada Masalah. Kita mulai ya. Jadi di sini kita udah bikin poster wajib pajak. Ada tulisan kayak masih zaman telah membayar pajak. Selanjutnya yang juga ada jenis pajak dan cara pembayaran pajak. Saya dari salam kami, terima kasih. Oke, terus ada yang mau menanggapi? Tunggu dulu dong. Menanggapi? Oke, Angel. Kaitan sama poster mungkin. Sanksinya itu ada pidana, terus yang kedua ada 6 bulan, ada juga 6 tahun, terus ada juga sanksi bisa bayar 2 atau 4 kali lipat yang belum dibayar. Ya, jadi ketika
Ketika kita terlambat untuk membayar pajak, sanksinya apa? Biasanya ada pendendaan. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus. Kelompok terakhir ya. Sudah sangat bagus kalian dalam membuat poster ya. Tentunya setiap poster mempunyai tujuan masing-masing ya. Terus sudah bagus dalam menggunakan semua media yang ada di. Coba Angel, bagaimana perasaannya? Ya. Oke, Angel merasa senang. Coba yang lain ya. Maria, bagaimana perasaannya? Ya. Karena kan kita beda-beda besarnya matematikanya. Jadi dengan waktu yang cukup singkat, bisa buat semua pelajaran sama. Oke ya. Yang lainnya nanti refleksinya bisa dikirimkan lewat Google Form yang sudah Ibu berikan di grup ya. Biar Ibu tahu bagaimana perasaan kalian pada waktu pembelajaran. Apa kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran kita hari ini? Sasa, kesimpulannya apa? Terusnya banyak ya dengan pajak. Jenny, apa kesimpulannya yang bisa kalian ambil? Oke ya, jadi ketika kita sudah tahu apa saja itu yang berkaitan dengan pajak ya, tadi cara-caranya seperti apa, nanti diharapkan kalian bisa membayar pajak sendiri ya. Kalau kalian usianya sudah 17 tahun ke atas, sudah punya kendaraan, ikut membayar pajak ya. Semuanya siap ya membayar pajak? Semangat sekali ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa minggu depan kita masih belajar lagi ya. Kita nanti belajarnya masih perpajakan ya. Kita akan melihat apa saja yang berkaitan dengan perpajakan. Kita tutup dengan doa ya hari ini. Silakan Bagas. Bukan Bagas ya, Stephen ya. Pimpin doa. Ya, Stephen ya. Anggota dan Siap. Beri salam. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi yang diambil adalah SMA Mardiwaluya Cibinong yang berada di Jalan Mayor Oking, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan yang ingin dicapai adalah meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran ekonomi, materi perpajakan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, serta memaksimalkan penggunaan TPACK dalam proses pembelajaran. Di sini situasi adalah kondisi yang menjadi latar belakang dari masalah. Yang pertama, peserta didik kurang bersemangat dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua, model pembelajaran yang dipilih kurang tepat sehingga peserta didik kurang termotivasi mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik kurang percaya diri dalam berbicara di depan kelas. Di sini guru mempunyai peran yang sangat penting untuk pengembangan rancangan pembelajaran kurikulum. Yang pertama, menyusun rancangan pembelajaran dengan inovatif dan mampu menarik minat belajar siswa. Yang kedua, menyiapkan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, membuat LKPD yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran
yang interaktif dan meningkatkan ketertarikan belajar peserta didik. Yang kelima, merancang rancangan evaluasi sesuai dengan kisi-kisi dan tujuan pembelajaran. Tantangan untuk mencapai tujuan tersebut: yang pertama, kurangnya motivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, guru belum terlalu menguasai penyusunan perangkat pembelajaran dengan benar. Yang ketiga, pemilihan model dan metode yang belum tepat untuk pembelajaran di kelas 11 IPS 2. Serta media yang interaktif untuk pembelajaran kelas 11 IPS masih belum sesuai dengan karakter peserta didik. Kegiatan rancangan pembelajaran ini juga melibatkan beberapa pihak. Yang pertama, dosen pembimbing. Yang kedua, guru pamong. Yang ketiga, kepala sekolah. Yang keempat, guru atau teman sejawat. Yang kelima, orang tua siswa. Dan yang keenam adalah peserta didik. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang inovatif. Yang pertama adalah penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. Yang pertama adalah pertanyaan mendasar yang diberikan oleh guru lewat video yang ditayangkan. Yang kedua adalah mendesain perencanaan produk. Di sini guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang heterogen. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Di sini guru memberikan kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek bersama dengan peserta didik. Yang keempat, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Guru memantau bagaimana perkembangan proyek yang dilaksanakan oleh peserta didik. Yang kelima, menguji hasil. Guru berdiskusi tentang proyek poster, memantau keterlibatan peserta didik, dan mengukur ketercapaian standar yang harus dilakukan. Yang keenam adalah evaluasi. Pengalaman belajar. Di sini guru memberikan bimbingan serta pemaparan proyek yang dilakukan oleh peserta didik dengan memberikan tanggapan dan memberikan kesimpulan serta refleksi dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah penggunaan media TPACK. Di sini guru benar-benar menggunakannya dengan baik sehingga peserta didik dapat mengerti semua yang diajarkan oleh guru melalui media PowerPoint dan pembelajaran video. Buatan bahan ajar yang inovatif menggunakan media Canva dapat menarik peserta didik untuk membaca bahan ajar. Sarana prasarana yang mendukung, kelas yang bagus, laptop, LCD, jaringan internet, serta guru mampu mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta didik. Refleksi hasil dan dampak. Dengan penerapan model pembelajaran Project Based Learning, di sini membuat peserta didik lebih antusias, tertarik dan semangat dalam proses pembelajaran yang berada di kelas 11 IPS 2. Kondisi peserta didik yang merasa nyaman, senang dan semangat sehingga pembelajaran mudah dicerna dan mudah dipahami. Respon peserta didik sangat senang dan antusias dalam proses pembelajaran yang menggunakan proyek.